Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat, wabil khusus Shahibul Fadilah, ya tulisannya mana nih yang pas biar nggak salah nanti. Dulu di tulisannya, oh ini, ya jangan sampai salah nyebut nama ini. Yang kami hormati dan yang dimuliakan, ini dari Majelis Agama Katolik atau PGI KWI, Bapak Kardinal Monsinyur Ignatius Suharyo, yang kebetulan alhamdulillah beliau minta untuk ditempati putaran pertama. Ini putaran pertama. Yang kami hormati Bapak Pendeta Komar Gultom, ini dari PGI. Yang saya hormati Bapak XS, itu apa sih? Oh, Budi Estanuwibowo, ini pimpinan dari Konghucu. Matakin, yang kami hormati ini Profesor Philip Kawijaya dari agama Buddha. Yang kami hormati Maijen Purnawan Wisnu Wisnawa Bawatenaya, ini dari Parisade Hindu. Ketua umum semua ini. Yang saya hormati, yang mewakili Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mukti, Sekretaris Umum Muhammadiyah, Bapak Izzul Muslimin. Ini yang baju hitam masih muda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, terakhir ini, nah ini kanannya terakhir jadi dipojokkan tulisannya nyelempit lagi. Bapak Sri Eko Sriyanto Galgendu, ini dari pimpinan spiritual Nusantara, dari keyakinan penghayat kepercayaan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, wabil khusus seluruh bangsa Indonesia, bahwa sesungguhnya acara ini kita adakan adalah karena kita sendiri menginginkan bangsa Indonesia ini yang sudah mempunyai negara dengan segala aturannya ini hidup dengan damai, hidup senang, hidup yang ramah, coexisting bersama antar individu-individu, antar bangsa di Indonesia. Ada gawe apapun, ada acara apapun yang besar, ada persaingan yang besar apapun, harapan kita dari seluruh masyarakat agama melalui tokoh-tokoh agama masing-masing menyerukan, membuat seruan agar bangsa Indonesia ini tetap aman, nyaman, enak, kepenak, bisa senyum terus, jangan ada perasaan ketakutan dan jangan ada punya perasaan sesuatu yang kurang
enak di hati masing-masing. Untuk itu awalnya memang saya datang satu persatu dari beliau mengajak untuk diskusi tentang bahwa umumnya ketika ada sebuah persaingan, dari persaingan itu ada gesekan-gesekan karena ada persaingan. Nah, persaingan ini bisa persaingan karena kita akan menghadapi pemilu, persaingan antar capres cawapres, persaingan antar para calon legislatif, DPR, MPR, atau persaingan-persaingan kehidupan lainnya. Karena sesungguhnya yang bisa merusak persahabatan kita, yang bisa mengurangi nilai keintensitasan kita, konektivitas kita adalah persaingan yang tidak ada aturannya, persaingan yang keluar dari aturan-aturan. Alhamdulillahirrabbilalamin, bangsa Indonesia dalam segala kehidupan apapun sudah ada aturannya. Seluruh pimpinan-pimpinan agama dari mulai Katolik, PGI atau KWI, PGI, Parisade Hindu, saya dari MUI, dari Muhammadiyah, dari Buddha, Ramabudi, dari Mahatakin, Konghucu, dan dari spiritual. Kumpul di sini untuk menyerukan bahwa ke depan dalam hidup yang ada persaingan ini diharapkan tetap damai. Dan sebelumnya kita akan menandatangani ini lebih dulu bersama-sama tentang seruan yang kita akan sampaikan kepada bangsa Indonesia. Untuk penandatanganan dimulai. Ya udah dari situ. Item akan dibagi untuk turut membaca satu persatu. Seruan Indonesia Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Didasari rasa keprihatinan yang sangat mendalam terhadap kondisi kehidupan kebangsaan kita, merujuk pada fenomena politik nasional yang berpeluang dan berpotensi destruktif, serta demi dan untuk masa depan Indonesia dan demokrasi Indonesia
dengan ini, Forum Peduli Indonesia Damai menyerukan kepada seluruh warga bangsa dan seluruh pemangku kepentingan bangsa untuk turut serta. 1. Menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia serta mengedepankan dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan atau kepentingan partai politik. 2. Meneguhnya kembali konsensus kebangsaan Indonesia berbasis Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam seluruh aspek kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Yang ketiga, mendesak terselenggaranya pemilihan umum tepat waktu, aman, damai, jujur, adil, bebas, rahasia, transparan, dan bermartabat, serta mendesak terwujudnya netralitas penyelenggara pemilu, netralitas aparatur negara, netralitas aparatur pemerintah, dan netralitas aparatur desa, kelurahan dalam melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif. Nomor 4. Menjaga dan mewujudkan stabilitas sosial, stabilitas politik, dan stabilitas keamanan nasional, serta menghentikan, mencegah, dan menghindari berbagai upaya adu domba, penyebaran berita bohong yang berpotensi memecah belah bangsa, dan menghentikan aktivitas dan skenario konflik sosial dan konflik politik yang bisa mengarah pada situasi destruktif dan chaos. Nomor 5. Membangun kesiapsiagaan nasional untuk mewaspadai berbagai kemungkinan turbulensi politik dan berbagai ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan keamanan yang berbahaya dan merugikan kepentingan nasional. Nomor 6. Mendesak pemulihan rasa keadilan untuk rakyat, membersihkan institusi penegak hukum dari unsur KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melakukan pengawalan berbagai upaya penegakan hukum sesuai dengan amanat perundang-undangan dan hati nurani rakyat. 7. Mendorong terwujudnya rekonsiliasi nasional dan keakraban di antara para pemimpin bangsa, pemimpin agama, dan para pemimpin politik untuk menyelamatkan kehidupan bangsa, kehidupan demokrasi yang beretika, dan lebih serius mengupayakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 8. Menyerukan kepada semua warga bangsa untuk menggelorakan doa dan menggerakkan kekuatan spiritual demi dan untuk keselamatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 9. Mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat tradisi di seluruh Indonesia untuk merapatkan barisan, memperkokoh serta meneguhkan solidaritas sosial dan solidaritas kebangsaan sebagai gerakan Indonesia Damai di semua tingkatan secara terpadu dan berkelanjutan. Demikian ajakan imbauan dan penegasan kami. Semua tujuan baik bersama ini dapat mudah-mudahan dapat terwujud
dengan baik. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur dan adil. Setiap pemilu kita punya prinsip seperti itu, tetapi untuk pemilu tahun ini ada semacam keprihatinan bersama, sehingga akhirnya kita semua berkumpul di sini dengan harapan apa yang kita serukan bersama ini didengar oleh seluruh komponen masyarakat dan seluruh pimpinan dan pejabat pemerintah untuk benar-benar memperhatikan apa yang tadi sudah disampaikan. Ada 9 poin yang sudah kami sampaikan. Saya kira 9 poin tadi sudah mewakili dari semua yang sekarang ini hadir di depan sini. Dan tentunya kita berharap apa yang kita sampaikan ini benar-benar diperhatikan, terutama bagi para penyelenggara negara dan juga khususnya bagi penyelenggara pemilu. Mau tidak mau pemilu ini harus berlangsung sukses, dan kesuksesan itu diharapkan akan membawa bangsa ini pada kemajuan yang lebih baik. Selamat sore buat kita semua. Ya, kita sangat berharap bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu yang berkualitas, karena kita sudah menyepakati demokrasi sebagai kendaraan bagi kita dalam menggapai masyarakat adil makmur. Kita berharap melalui pemilu ini terwujud demokrasi yang substansial, tidak hanya sekedar secara prosedural, secara mekanik berlangsung, tetapi nilai-nilai demokrasi itu harus tercermin, diantaranya keadilan bagi semua, kejujuran, keterbukaan, kesetaraan itu sungguh-sungguh diwujudkan, baik oleh para penyelenggara pemilu, pengawas, dan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Itu catatan kami pertama sebagai sebuah harapan untuk kita tegakkan dan pelihara bersama. Yang kedua, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat dan bangsa kita, di tengah kemungkinan perbedaan pilihan, kita tetap bersatu sebagai bangsa, sebagai warga bangsa. Persaudaraan adalah di atas segala-galanya. Pada salah satu nomor dari pernyataan kami tadi pada nomor 7, antara lain disebut kehidupan demokrasi yang beretika. Saya berpikir mengenai yang lebih jauh daripada pemilu nanti. Jadi bukan hanya pemilu yang kita pikirkan, tetapi lebih jauh negara kita ini mau menuju kemana. Sejauh dapat saya ikuti, saya pelajari dan saya pahami, kita ingin bertumbuh menjadi bangsa yang semakin berkeadaban publik. 3 pilar dalam keadaban publik itu adalah negara, pasar, dan masyarakat warga. Tentu ceritanya bisa panjang, tetapi yang paling penting adalah 3 pilar itu mesti menjalankan fungsinya yang berbeda-beda dengan asas dasar moralitas. Tanpa moralitas, negara hancur. Saya sedih sekali membaca di salah satu koran yang terkenal, trias politika itu sudah diplesetkan menjadi trias koruptika. Karena pilar dari negara, 3 yang seharusnya memperjuangkan kepentingan bersama, itu rupa-rupanya memberi kesan tidak begitu. Supaya bisnis itu bergerak dengan semangat fairness. Demikian juga masyarakat warga. Masyarakat warga hidup bersama-sama, pengandaiannya adalah saling percaya. Dan saling percaya itulah yang akan membangun masyarakat akar rumput itu menjadi masyarakat yang rukun bersaudara. Supaya bisnis itu bergerak dengan semangat fairness. Demikian juga masyarakat warga. Masyarakat warga hidup bersama-sama, pengandaiannya adalah saling percaya. Dan saling percaya itulah yang akan membangun masyarakat akar rumput itu menjadi masyarakat yang rukun bersaudara. Namun
Namo Buddhaya, Wita Tung Tien, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Pancasila, Merdeka. Kita ingin merawat Kebhinneka Tunggal Ikaan dan membumikan Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai NKRI. Maka kita ingin sekarang para tokoh agama duduk dan berkumpul bersama untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat bangsa ini agar tetap kuat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pemilu ini kita akan memilih pemimpin. Pemimpin itu leaders, leader sekaligus manajer. Leader itu follow the leader, ikuti pemimpin dan mampu memanajemen bangsa ini, bukan dealer. Artinya kita akan memilih pemimpin yang mampu dan ingat sesanti bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, lengkapnya Tanhana Dharma Mangrua. Dharma ini artinya kebenaran. Kita akan membela yang jujur, benar dan adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadu, sadu, sadu. Salam, rahayu, rahayu, rahayu. Salam Pancasila, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 dan salam Pancasila. Kalau salam Pancasila, beliau paling kenceng. Menurut saya, apa yang ingin kita serukan sebetulnya sudah banyak sekali dijabarkan. Yang perlu kita ingat kembali adalah aturan model apapun pasti ada lubangnya. Karena ada lubangnya, yang menjadi penjaga kita tidak masuk ke lubang itu adalah moral dan etika yang diajarkan masing-masing agama. Kita adalah manusia yang bermoral dan beretika. Alangkah baiknya kita junjung moral dan etika sebagai dasar yang paling mendasar untuk tidak mensiasati peraturan-peraturan yang ada. Apapun yang kita lakukan, sebetulnya kalau kita lakukan dengan baik, lakukan pemilu dengan sukses, dunia akan mengagumi. Sebaliknya kalau kita lakukan dengan carut-barut, bukan hanya masyarakat Indonesia aja yang menonton, seluruh dunia menonton. Jadi nama bangsa, nama Indonesia ikut terseret. Maka ayo kita sama-sama melakukan pemilu yang sukses adalah upaya untuk bela negara, untuk membela nama baik bangsa dan negara Indonesia. Dan satu lagi, pemilu adalah satu momen aja selama 5 tahun sekali. Kita berupaya berjuang untuk mencari seorang pimpinan yang paling pas dalam kebangsaan Indonesia. Pemilu maupun pilpres adalah agenda yang akan menentukan nasib dan perjalanan bangsa 5 tahunan. Kontraknya 5 tahunan. Tapi ada yang jauh lebih panjang usianya, yaitu keutuhan bangsa ini sendiri, yang syukur-syukur baru akan berakhir pada saat atau berbarengan dengan dunia kalau kiamat. Maka kita harus ingat, jangan sampai yang pendek ini 5 tahun mengganggu keseluruhan. Apa yang ada pada siang hari ini terus terang berangkat dari keprihatinan yang muncul dari bawah, dari umat-umat kami ini, yang kemudian terus ke atas, dan akhirnya kami sama-sama berembuk harus berbuat sesuatu, mencari jalan tengah di tengah perbedaan yang tajam ke kiri maupun ke kanan. Kalau tidak ada yang menjadi tengah, yang syukur-syukur bisa paling dipercaya, akan terjadi bahaya yang mungkin sekarang sudah kelihatan tapi belum begitu jelas. Tapi siapa tahu, karena sejarah membuktikan bahwa bangsa ini begitu mudah
untuk tersulut. Makanya kata ngamuk itu amuk hanya ada di kamus bahasa Indonesia. Inilah yang harus kita sadari. Kita harus ingat bahwa siapapun yang ingin berkontestasi, apakah itu sebagai wakil rakyat maupun sebagai pimpinan bangsa, kemenangan itu memang dambaan semua orang. Tapi apa artinya kemenangan jika bangsa ini terkoyak-koyak, terobek-robek, dan potensi untuk pecah itu sangat besar. Karena memang Indonesia bukan berangkat dari sebuah kesatuan, tapi dari sambutan siapapun yang berkontestasi, utamanya presiden, calon presiden maupun calon wapres, untuk sungguh-sungguh menjaga amanah ini. Saya tadi menghitung-hitung, pemilu kali ini adalah yang ke-13. Trias politika itu artinya apa? 3 unsur eksekutif, legislatif, yudikatif harus bisa menjaga tupoksinya masing-masing, tidak mencampur adukan atau mau dicampur adukan, membenarkan nama-nama. Kalau di rumah tangga, ayah sebagai ayah, ibu sebagai ibu, anak sebagai anak, orang tua sebagai orang tua, sahabat sebagai sahabat, harus bisa tahu diri dan tahu batas masing-masing. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sabgung Dumadi. Perkenankan, nama saya Sri Eko Srianto Galagendu dari Kepemimpinan Spiritual Nusantara. Ada sebuah bahasa bumi, maraliha mahalah anatami, muha miha rajanatanu, tima jana rajanata katatu, taha raha summa maha ranati. Sebuah bangsa memerlukan suatu wali-wali yang dipilih. Para wali itulah yang kemudian akan menjaga tujuan baik daripada suatu bangsa dan negara. Kalau dulu kita mengenal yang namanya Wali Songo, maka pada saat yang baik ini, dikarenakan memang segala sesuatu membutuhkan suatu rengkuan, membutuhkan suatu semangat, membutuhkan suatu ikatan, membutuhkan tali komando dan tongkat komando kepemimpinan. Itu perkenankanlah saya sebagai salah satu tokoh spiritual di Nusantara ini untuk menyebut Bapak Kiai Haji Marzuki Suud sebagai wali agama Islam, dan juga Profesor Dr. Alhamdulillah, itu telah kami sampaikan semua. Terakhir, mungkin kalau ada masih yang ditanyakan, monggo nanti akan saya sampaikan kepada masing-masing. Monggo langsung pegang mic-nya. 3 dulu, 1, ya udah, silakan Mas. Ada pakai mic? Nggak pakai mic juga nggak apa-apa, kayaknya kedengeran. Terima kasih kepada para tokoh agama. Saya Agus dari Perskota, Pak. Forum Peduli Indonesia Damai yang seruan dari para tokoh agama lebih seperti yang disampaikan tadi lewat pernyataan sikapnya, lebih menekankan kepada pelaksanaan pemilu yang damai. Dan ini hal yang wajar karena mau menghadapi pemilu. Namun adakah komitmen dari para tokoh agama yang ada di depan ini untuk menjaga umatnya? Karena ketika persoalan umat itu terjadi atau konflik antar umat itu terjadi, maka dengan sendirinya itu akan mengganggu pelaksanaan pemilu itu sendiri.
Sebagai contoh ya, kasus Bitung yang dilakukan Ormas Mumuni. Mumuni ketika melakukan perlawanan terhadap mereka yang mendukung Palestina. Ini cukup ironis ya. Kenapa saya katakan ironis? Karena hampir seluruh dunia itu berpihak pada Palestina dan mereka memberikan aksi konkret baik dengan bantuan maupun aksi-aksi unjuk rasa untuk menunjukkan dukungan dan juga kumpul menyerukan bersama karena kita melihat di depan mata sudah ada mulai benih-benih masalah. Contohnya di Bitung tadi. Maka seruan ini menjadi terjadi. Begitu pula tidak sekedar untuk karena akan ada pemilu, tapi karena kehidupan sosial berbangsa dan bernegara, bermasyarakat ini banyak macam problemnya, problem kehidupan. Nah, problem kehidupan ini jangan sampai mencuat menjadi problem bangsa. Kita kan intinya problem bangsa, maka adanya forum ini kita mengharap saling bisa tasamuh kalau ada persoalan apapun. Tasamuh itu memberi ruang, jangan ujuk-ujuk asal berantem, tapi memberi ruang. Utamanya ruang memaafkan, ruang maaf. Baru ruang maaf itu bisa terjadi kalau ada ruang dialog, ruang diskusi, ruang tukar-tukar informasi, ruang tabayun, ruang klarifikasi. Nah, ruang-ruang ini harus ada. Maka seruan ini adalah komitmen semua pimpinan atau tokoh agama yang ada di Indonesia untuk kepada masyarakatnya, umatnya menjaga hal yang kita inginkan. Langkah-langkahnya, langkah lanjut nomor 2, tentu kita akan proaktif untuk terus menyuarakan suara damai ini agar nyampe ke grassroots kepada masyarakat. Kita punya program, insya Allah ini pertemuan semacam ini akan terus. Besok setelah ini akan insya Allah tempatnya di MUI dan ada di PGI, ada di tempat masing-masing. Kita bergiliran, insya Allah akan giliran untuk ketika melihat satu ada masalah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi atau membesar, maka kita turun. Dan diharapkan yang semacam ini tidak hanya di pusat, tapi kami harapkan sampai ke wilayah. Mereka mempunyai tempat duduk bersama yang semacam ini di wilayah, di kabupaten, ya, di wilayah atau provinsi, kabupaten, kota, syukur-syukur sampai kecamatan dan sampai desa. Kalau sehingga ketika ada masalah kita bisa mencoba untuk menangani bersama-sama. Dan saya yakin kebersamaan ini akan memperoleh kita kebahagiaan dalam hidup bersama. Yakinlah bahwa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju kalau semua sama menghormati dan menjaga, menghargai hukum yang sudah disepakati bersama. Seperti yang saya sampaikan di depan, ad-daulah ta'ni an-nizam wala ad-daulah ta'ni al-fawdhu. Berbangsa bernegara adalah melaksanakan, menjaga sesuai hukum, aturan yang sudah disepakati. Melanggar aturan, tidak ada aturan adalah fawdhu, kocar kacir nanti kalau nggak ada ngikutin aturan. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Saya yakin sudah banyaklah informasi yang didapat. Insya Allah ke depan nanti akan tempatnya bergiliran di masing-masing kantornya. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya sampaikan, ini adanya Forum Indonesia
Forum Peduli Indonesia Damai tentunya mengharapkan inti Indonesia Damai. Itu intinya ini. Entah itu dalam keadaan lagi pemilu, entah itu dalam keadaan ekonomi yang masih kurang baik, entah itu dalam keadaan apapun saja, yang penting damai-damai saja. Wes, itu intinya inti. Khusus terkait pemilu, Pak, harapannya seperti apa? Pemilu tadi sudah disampaikan semua bahwa harapannya sesuai poin 6 ini, kita pemilu tepat waktu, berjalan dengan baik, ikutin aturan-aturannya. Itu saja. Jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan bermartabat. Forum Peduli Indonesia tentang pemilu gimana Pak? Banyak kecurangan Ya, ini sampai nanti baca ini, diharapkan tidak ada kecurangan-kecurangan dari mulai pusat sampai desa. Itu harapannya begitu. Cukup. Ini di sini ini ada semua.